Halo semuanya, kali ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang spesial banget, yaitu tentang perburuan Lailatul Qadar. Iya, malam yang paling ditunggu-tunggu di bulan Ramadan kan? Oke, kita mulai dari sumbernya langsung ya. Al-Quran itu menyebut ada satu malam yang nilainya, wow, lebih baik dari 1.000 bulan. Coba deh bayangin sejenak. 1.000 bulan itu berapa lama sih? Kalau kita hitung, itu lebih dari 83 tahun. Jadi ibadah yang kita lakukan di satu malam itu, pahalanya bisa mengalahkan ibadah seumur hidup seseorang. Gila kan? Kesempatan yang benar-benar luar biasa. Nah, karena hadiahnya sebesar itu, 10 malam terakhir Ramadan ini jadi bukan sekedar waktu buat menunggu. Ini lebih kayak perburuan harta karun spiritual. Kita harus aktif, harus penuh semangat. Terus gimana cara kita memulai perburuan ini? Dari mana petunjuknya? Tenang, peta kita datang langsung dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini ngasih kita dua hal yang jelas banget. Pertama, di mana kita harus mencarinya, yaitu di 10 malam terakhir. Dan yang kedua, instruksi penting tentang bagaimana caranya. Nah, ini dia nih kuncinya. Petunjuk terpenting itu ada di satu kata spesifik yang dipakai oleh Nabi. Satu kata ini bisa mengubah cara pandang kita sepenuhnya. Kata itu adalah taharru. Kata ini bukan berarti tunggulah secara pasif, bukan. Ini adalah sebuah perintah untuk secara aktif, dengan sengaja, dan sungguh-sungguh mencari. Kita diminta mengerahkan usaha untuk menemukannya. Jadi, beda banget kan? Satu kata ini mengubah pola pikir kita total. Dari yang tadinya mungkin cuma pengamat pasif, kita jadi peserta aktif. Kita bukan menunggu, kita itu memburu. Tapi mungkin kita jadi bertanya-tanya, kalau malam ini sebegitu pentingnya, kenapa ya tanggal pastinya dirahasiakan? Nah, ternyata ada hikmah yang luar biasa di baliknya. Ulama besar seperti Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, hikmahnya adalah supaya kita ini sungguh-sungguh beribadah di sepanjang 10 malam itu. Jadi bukan cuma fokus di satu malam aja, terus sisanya santai. Jadi ini tuh sebetulnya kayak sebuah program pelatihan spiritual yang intensif. Tujuannya apa? Ya untuk membangun konsistensi, kesungguhan, dan ketulusan kita dalam beribadah. Keren ya? Dan tahu nggak, praktik kuno ini ternyata super relevan loh, bisa jadi penawar yang ampuh banget buat segala tekanan hidup modern yang kita rasain sekarang. Coba deh kita renungkan. Hidup kita sekarang kan penuh banget sama noise. Notifikasi HP bunyi terus, tuntutan kerjaan, tuntutan ini itu. Fokus kita jadi gampang banget teralihkan dari hal-hal yang sebetulnya lebih esensial. Nah, ibadah yang fokus di 10 malam terakhir ini fungsinya persis kayak tombol spiritual reset. Ini adalah kesempatan kita buat detoksifikasi dari semua tekanan duniawi dan ibaratnya nge-charge ulang energi jiwa kita. Prosesnya pun praktis banget. Pertama, kita fokuskan ibadah malam. Kedua, kita sambung lagi hubungan kita sama Al-Quran. Ketiga, kita perbanyak doa dan zikir. Dan yang terakhir, kita secara sadar menjauhkan diri sejenak dari urusan dunia yang gak penting-penting amat. Kalau dipikir-pikir, ada analogi yang menarik banget. Di dunia kerja atau olahraga, kita pasti kenal kan sama konsep peak performance, yaitu sebuah momentum di mana kita mengerahkan semua kemampuan untuk hasil yang maksimal. Nah, 10 malam terakhir Ramadan itu persis seperti itu. Inilah waktu emas spiritual kita. Inilah momentum peak performance kita dalam setahun untuk memaksimalkan koneksi kita dengan Allah. Sekarang kita kembali lagi ke skala hadiah yang ada di akhir perburuan ini. Karena jujur, kalau kita benar-benar meresapi ini, perspektif kita bisa berubah total. Coba bayangkan sekali lagi, cuma satu malam usaha kita yang tulus dan fokus bisa diganjar dengan pahala yang lebih besar dari ibadah seumur hidup. Ini adalah bukti nyata betapa tak terbatasnya rahmat Allah. Kesempatan luar biasa ini ada di sini. Sekarang juga. Ini bukan sekedar konsep teori, tapi sebuah undangan nyata. Dan ini menyisakan satu pertanyaan penting yang harus kita jawab masing-masing.